Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat panggilan. Pagi hari ini, sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari Selasa 29 Juli 2025, mari kita merendahkan hati di bawah kaki Tuhan melalui sapa pagi, dan mari kita mengawali hari kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih segala kebaikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu, kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kami boleh kembali menjalani hari ini. Biarlah sebelum kami mengawali hari dan aktivitas kami, izinkan kami itu di bawah kaki-Mu, mendengarkan sapaan pagi ini melalui firman-Mu sehingga boleh dikuatkan menjalani hari ini bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sedikit dari bagian firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dengan tema Owaning wujud lan pangarep-arep. Nah, sebelum kita masuk di dalam pemahaman pagi hari ini, kita mengenal dulu bahwa dalam bahasa Jawa, frasa owaning wujud lan pangarep-arep ini diterjemahkan, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah owaning wujud, yaitu adanya keberadaan atau eksistensi. Dan lan pangarep-arep artinya dan pengharapan. Sehingga jika kita gabungkan, yaitu secara keseluruhan, owaning wujud lan pangarep-arep berarti adanya keberadaan dan pengharapan. Lalu bagaimana jika kita menghubungkan dengan firman Tuhan selaku landasan kehidupan kita? Tema ini yaitu dalam pandangan Alkitab, makna owaning wujud lan pangarep-arep atau keberadaan dan pengharapan sangat penting dan memiliki dasar teologis yang kuat. Yang pertama, keberadaan atau wujud menurut Alkitab atau eksistensi kita. Keberadaan manusia adalah ciptaan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa manusia ada karena kehendak dan kasih Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan atau dituliskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan kita adalah hasil dari rencana dan kasih Allah. Kita tidak eksis secara kebetulan. Ada maksud dan rencana Allah yang baik dalam setiap penciptaan Allah. Ketika juga Allah membentuk diri kita, maka Allah memiliki maksud dan rencana yang baik dan indah untuk pribadi kita masing-masing. Bukan secara kebetulan atau secara suka-suka seperti itu Allah menciptakan kita, tidak. Allah menciptakan kita menurut gambar dan kasih Allah, dan kita diciptakan untuk sebuah maksud dan rencana Tuhan yang baik. Yang kedua, pengharapan atau pangarep-arep menurut Alkitab, yaitu pengharapan dalam Alkitab bukan sekedar angan-angan, tetapi keyakinan teguh akan janji-janji Allah. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah sebuah janji Tuhan yang ya dan amin, bahwa setiap kita memang mengalami atau melewati setiap pergumulan masing-masing, tapi kita percaya bahwa ada janji Tuhan yang diberikan dalam firman Tuhan. Kita imani ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, maka kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Dan dalam setiap kesetiaan penantian kita yang setia dengan ketekunan untuk terus setia bersekutu melayani Tuhan, maka kita akan terus memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Jadi secara kesimpulan, owaning wujud lan pangarep-arep menurut Alkitab mengandung makna bahwa kita ada karena kehendak Allah dan diciptakan menurut gambarnya, sehingga setiap dari kita adalah spesial dan berharga di mata Tuhan. Kemudian kita hidup bukan tanpa arah, melainkan dengan pengharapan yang pasti dalam janji-janji Tuhan tentang kasih, keselamatan, dan kehidupan kekal melalui Yesus Kristus.
Kita diselamatkan oleh karena iman melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kalau kehidupan kekal saja Tuhan sudah janjikan, terlebih-lebih kehidupan kita yang sementara di dunia ini pasti Tuhan akan sertai dan pelihara, asalkan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan terus mengimani janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita terus berproses di dalam Tuhan. Setiap kita memiliki sebuah proses kehidupan masing-masing, tetapi percayalah, pada akhirnya setiap proses bahkan didikan Tuhan akan menghasilkan buah yang manis, melahirkan damai sejahtera ketika kita rela terus dibentuk dan diproses oleh Tuhan, dan terus mengimani bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, sehingga kita berada di mata Tuhan. Dan selanjutnya kita terus memegang janji Tuhan bahwa pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Tuhan pasti menolong, dan asalkan kita terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk menyerahkan hari kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ketika kami kembali diingatkan bahwa kami diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, bahwa kami adalah berharga di mata-Mu Tuhan, sehingga ada banyak alasan untuk kami bersyukur dan terus berharap pada Tuhan. Dan terlebih kami juga diingatkan bahwa kami memiliki pengharapan yang pasti, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah ketika kami terus hidup dalam pimpinan-Mu, dalam jalan-jalan-Mu. Kami percaya bahwa ada janji Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap masa depan kami, dan kami percayakan kehidupan kami, keluarga kami, pergumulan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan membuka jalan setiap pergumulan kami masing-masing. Berkati sepanjang hari ini, biarlah setiap tugas, kewajiban, tanggung jawab kami, keluarga kami serahkan pada Tuhan, Tuhan yang memimpin kami, dan terus memberikan damai sejahtera dan sukacita yang sejati untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari ini. Haleluya. Amin. Demikian selamat pagi yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam patunggilan.